Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon, dan kita sudah masuk di dalam bulan April. Ya, ini hari Senin pertama untuk bulan April, dan mari kita masuk di dalam bulan ini dengan benar-benar menantikan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan yang sangat amat mengasihi kita. Dan hari ini saya ingin mulai membahas tentang hal yang sungguh luar biasa, bahwa Tuhan itu baik. Seringkali kita berkata dalam bahasa Inggrisnya, God is good, Tuhan adalah baik. And then kemudian kita menjawab all the time, segala waktu. Ya, Tuhan itu baik segala waktu. Apakah kita benar-benar sadar kenapa Tuhan itu baik? Coba Anda pernah merenungkan kenapa Tuhan baik? Tuhan itu baik karena Tuhan itu sangat amat mengasihi kita. Dia tidak punya keinginan untuk melihat siapapun binasa. Tetapi Dia mau supaya kita semua memperoleh hidup yang kekal. 2 minggu kemarin saya bahas di dalam bahasa Inggris tentang orang muda yang kaya, dan dia punya satu pertanyaan, bagaimana supaya saya bisa dapat dalam kehidupan yang kekal, atau bagaimana saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Dan itu sebetulnya cerita sangat menarik. Tetapi dalam minggu ini saya ingin fokus di sini tentang kebaikan. Kebaikannya Tuhan. Tuhan itu baik kepada siapa sih? Nah, untuk itu mari kita buka firman di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-25. Mungkin Anda berkata, ratapan? Saya nggak pernah dengar ratapan. Makanya mari kita belajar untuk baca firman dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Saya ingat pada umur saya masih mungkin 10 tahun, saya sudah harus menghafalkan semua buku-buku yang ada di dalam Alkitab, ya, dari Kejadian, ya, sampai dengan Wahyu. Semua 66 buku yang sudah ditulis oleh 40 orang penulis. Dan yang terheran adalah kita menemukan satu sinkronisasi antara setiap pasal, ya, antara seluruh firman Tuhan. Ratapan 3 ayat yang ke-25 berkata begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ada 2 hal di dalam firman Tuhan ini yang disampaikan, di mana Tuhan menunjukkan kebaikannya. Dan ini yang kita fokus dalam 2 hari ini. Yang pertama dikatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, atau bagi orang yang menunggu atau menantikan. Ya, seberapa jauh Anda sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya? Apakah kau berdoa, Tuhan datanglah segera? Atau Anda pikir, wah jangan, biar Tuhan nanti saja. Ya, kita nggak bisa terlibat dalam hal itu. Yang tahu Tuhan akan datang kembali, waktunya, jamnya, harinya, tanggalnya, tahunnya, itu Tuhan sendiri. Ya, kita nggak akan bisa membawa itu lebih lama. Tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu baik bagi orang yang berharap, bagi orang yang menantikan, bagi orang yang menunggu kepadanya. Seberapa jauh kita menunggu bagi Tuhan? Seberapa jauh kita berharap atau kita menantikan? Ya, bahasa Ibrani adalah kaufau. Ya, menantikan, menunggu. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang luar biasa, yaitu di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Ayat yang ke-31 ada janjinya bagi mereka yang menantikan. Ya, Tuhan itu baik bagi mereka yang berharap. Ya, kata yang dipakai sama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31.
Dikatakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu sama dengan berharap kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Ya, dikatakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lakukan baik. Kebaikan apa yang Tuhan lakukan? Dia akan memberikan kekuatan yang baru di saat kita benar-benar berharap kepadanya. Di mana kita sungguh-sungguh menantikan Dia. Ya, bukan tergantung kekuatan kita sendiri, ya, bukan oleh kemegahan kita, kemekahan maksudnya, bukan oleh kepintaran kita, kehebatan kita, kedahsyatan kita, bukan. Semuanya karena kekuatan yang baru yang kami terima kalau kita benar-benar menantikan Tuhan. Di mana kita menantikan Tuhan? Di saat kita berteduh. Di saat kita ambil waktu khusus untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Ya, Mazmur berkata, berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, Dia benar-benar Tuhan yang memberikan kebaikan, yang memberikan kekuatan yang baru. Ya, dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita kerja bukan? Atau kita lakukan sesuatu bukan. Dan secara fisik kita capek. Kita ngomong capek. Tapi pada saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita ambil waktu untuk menantikan Tuhan. Benar-benar izinkan Tuhan yang berkarya dalam seluruh aspek kita. Ya, saya percaya setiap saat, setiap waktu kita ambil waktunya untuk masuk, waktu yang teduh untuk bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dikuatkan kembali. Seolah-olah baterai akan di-charge kembali. Ya, diisi kembali, dikuatkan kembali. Secara manusia kita nggak akan kuat. Tapi dengan Allah yang memberikan kekuatan, ya, dan dikatakan mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, luar biasa. Ya, di mana kita tetap dapat melakukan. Nah, itu kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Asal kita benar-benar menantikan Dia, asal kita benar-benar berharap kepadanya. Jadi pertanyaan yang kita lemparkan pada hari ini, seberapa jauh kita berharap atau seberapa jauh kita menantikan Tuhan, atau seberapa jauh kita menantikan kedatangan Tuhan kembali. Ya, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang benar-benar dipersiapkan untuk semua yang Tuhan ingin lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita berfokus kepadanya. Mari kita sungguh-sungguh memberikan waktu yang teduh kepadanya. Mari kita duduk, berdiam, merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman itu akan tertanam di dalam hati kita. Dan dengan firman Tuhan itu kita akan dikuatkan, kita akan ditolong, kita akan diberkati, kita akan mengalami Tuhan semakin hari, semakin hebat, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar untuk menantikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh terima pada pagi hari ini, siang, sore, malam, dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, dan kami berdoa supaya firman itu benar-benar menjadi terang dan pelita bagi seluruh aspek kehidupan kami. Kalau kami sudah dengar Tuhan, bahwa Engkau itu baik, Allah itu baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, dahsyat, luar biasa. Dan Tuhan Engkau berikan kebaikan kepada kami. Asal kami benar-benar menantikan, menunggu, berharap kepada Engkau. Tuhan selidiki hati kami
untuk menilai seberapa jauh kita sungguh menantikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju. Mari kita bergerak bersama dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata bahwa namanya adalah Immanuel. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menyertai kita. Ya, Ibrani berkata Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang melupakan atau meninggalkan Tuhan, yaitu kita. Makanya kita kembali ke Tuhan. Memberikan waktu kepadanya untuk benar-benar duduk di kakinya. Untuk belajar dan izinkan Roh Kudus berbicara. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selamanya. Semua yang percaya berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Ya, shalom.